Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Arini beserta teman-teman ekonomi makro kelas B. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya dan teman-teman dari kelompok 13 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dengan US dollar. Adapun anggota kelompok kami adalah Aurelina Lurita Ivanka Putri atau saya sendiri dan kedua teman saya yaitu Dia Monika Effendi serta Durotun Nabila Agustin. Latar belakang dari adanya permasalahan ini adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk menghadapi masalah kesehatan yang sama, di mana kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut mampu memberikan dampak signifikan terhadap ancaman ekonomi. Ketidakpastian pandemi ini kemudian berdampak cukup besar terhadap kontraksi nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Nilai tukar sendiri diartikan sebagai suatu tingkatan harga yang disepakati oleh penduduk kedua negara untuk melakukan perdagangan. Nilai tukar tersebut disepakati baik dalam bentuk real maupun nominal. Menurut Hartanto tahun 2020, keterkaitan antara COVID-19 dengan nilai tukar rupiah terhadap US dollar mampu menjadikan nilai rupiah semakin terdepresiasi terhadap US dollar bersamaan dengan semakin tingginya kasus COVID-19. Video presentasi ini dibuat dengan tujuan diantaranya untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap nilai tukar rupiah dengan dolar, serta mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengatasi pergerakan negatif nilai tukar rupiah ini. Kami menggunakan metode penelitian berdasarkan pada studi literatur menggunakan jurnal yang telah terindeksasi Sinta, serta melakukan pengumpulan data sekunder yang bersumber dari data resmi Bank Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada gambar 1 terlihat grafik nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang mengalami fluktuasi. Fluktuasi tertinggi terjadi pada Mei 2020 di mana mencapai 16.500 hingga 17.000 rupiah per US dollar. Kemudian pada gambar kedua terlihat kasus tren aktif COVID di Indonesia tahun 2020 hingga 2021, yang mana kasus tertinggi terjadi pada Agustus 2021. Jika dilihat dari gambar grafik sebelumnya, kenaikan kasus tertinggi tidak membuat kenaikan nilai tukar setinggi pada Mei 2020. Hal tersebut dan fluktuasi nilai tukar pada saat itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pertama adalah kepanikan di pasar global. Investor global lebih tertarik menyimpan kekayaan dalam bentuk aset yang aman dan menghindari aset beresiko seperti memegang mata uang yang rentan terhadap fluktuasi termasuk rupiah, sehingga membuat nilai rupiah semakin terdepresiasi. Kedua adalah defisit transaksi berjalan. Pertumbuhan jumlah impor yang lebih tinggi daripada ekspor, utamanya dalam impor kebutuhan medis sebagai sarana mengatasi pandemi. Ketiga adalah turunnya aktivitas produksi di dalam negeri. Kebijakan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial membuat kegiatan produksi menurun. Hal ini disebabkan oleh terhambatnya proses distribusi bahan baku. Dan yang keempat adalah capital outflow. Saat itu di Indonesia terjadi capital outflow yang jumlahnya mencapai 159,3 triliun rupiah sebagai akibat melemahnya nilai rupiah dan investor dari dalam negeri itu banyak berinvestasi ke luar negeri. Dari faktor-faktor di atas, penurunan nilai tukar rupiah terhadap US dollar berdampak pada penurunan perekonomian masyarakat. Turunnya nilai tukar itu membuat perekonomian melambat, daya beli masyarakat menurun, dan pengangguran yang semakin meningkat, sehingga mengharuskan pihak-pihak terkait untuk membuat kebijakan guna menstabilkan nilai rupiah kembali. Selanjutnya ialah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Upaya-upaya ini dilakukan oleh Bank Indonesia yang mengambil beberapa tindakan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ialah memperlakukan perluasan intensitas triple intervention. Triple intervention ini dilakukan agar rupiah bergerak sesuai dengan fundamental dan mengikuti mekanisme pasar. Untuk itu, Bank Indonesia akan mengoptimalkan strategi intervensi di pasar DNDF, pasar spot, dan pasar SBN dan meminimalkan resiko peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah. Tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia selanjutnya ialah menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing, bank konvensional dan bank syariah dari yang semula 8% menjadi 4% dan dimulai pada tanggal 16 Maret 2020. Penurunan ini dipercaya dapat meningkatkan likuiditas falas di perbankan. Selanjutnya, Bank Indonesia juga menurunkan rasio giro wajib minimum rupiah terhadap bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor dan impor. Hal ini ditujukan untuk memberikan stimulus akan kegiatan ekspor impor karena biaya yang semakin rendah. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan perluasan jenis transaksi underlying investor asing sebagai salah satu alternatif dalam rangka memberikan perlindungan nilai atas kepemilikan rupiah. Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik dari presentasi kali ini yang pertama bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh negatif akan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, sehingga dilakukan upaya-upaya pemerintah melalui Bank Indonesia. Yang pertama ialah meningkatkan intensitas triple intervention, menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing dan rupiah, serta melakukan perluasan jenis transaksi nilai bagi investor asing. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.